Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahmawati, mahasiswa Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Bagaimana proses pembelajaran daring kalian saat ini? Apakah kalian menemukan kendala? Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah maupun perguruan tinggi memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring. Hal tersebut diterapkan untuk membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri. Karena dianggap lebih bebas dan fleksibel, peserta didik justru dituntut agar memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Pembelajaran secara daring memiliki tantangan dalam pengawasan agar peserta didik terus melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu belajar tatap muka. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti smartphone atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Lalu, bagaimana caranya agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif? Mari kita simak strategi pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar Anda agar tidak menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan jika pihak sekolah atau perguruan tinggi menetapkan batas waktu pengerjaan tugas kepada peserta didik. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran daring. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, smartphone, atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang baik. Yang ketiga, belajar dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa adalah tidak fokus ketika melakukan pembelajaran daring. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran. Misalnya godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang diterapkan. Hindari segala macam hal-hal yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman sekelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan pembelajaran daring, ia harus menyesuaikan diri untuk terus berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring yang dilakukan. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Dan yang terakhir, jaga kebersihan dan kesehatan ya. Jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, dan juga olahraga ya. Demikian strategi belajar daring yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.